Hari ini adalah hari pertama Chiko memasuki SMP. Chiko sangat bersemangat. Ia sudah tidak sabar untuk menemui teman-teman barunya. Ia bergegas mengenakan seragam sekolah, mengambil tasnya, lalu berjalan dan keluar kamar untuk sarapan. Suasana ruang makan pagi ini tenang dan damai. Suara dentingan sendok dan cangkir memenuhi ruangan. Ayah meminum kopi, ibu membuat roti sarapan. Chiko duduk bersama dan dengan lahap memakan sarapannya. Chiko, 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 kamu dengar ibu nggak? Iya Bu, ada apa? Pokoknya Chiko duduk di barisan depan ya, supaya materinya lebih mudah ditangkap. Iya Bu. Chiko menjalani hari pertamanya di sekolah dengan lancar. Ia senang dengan lingkungan sekolah barunya dan berharap seterusnya akan tetap menyenangkan. Hasil ujian yang merah membuat ayah dan ibu marah. Melihat performa akademis Chiko yang dulu bagus menjadi rendah. Ayah kecewa kepadamu. Belum 3 bulan kamu masuk ke SMP. Tetapi mengapa nilaimu turun begini? Kalau orang tua ngomong tuh didengerin. Dorongan itu membuat Chiko kaget dan melukai emosionalnya. Tatapan Chiko sejak saat itu berubah. Dunianya saat itu mulai runtuh satu demi satu. Malam-malamnya kerap ditemani oleh mimpi buruk. Halusinasi dan bisikan mulai mengganggu keseharian Chiko. Ketika terbangun di malam hari karena mimpi buruk, Chiko melihat fiktif. Karakter superhero-nya berdiri tepat di samping kasur. Seketika kegelisahannya hilang, tergantikan oleh hangat pelukan.
Penampilan Chico sangat berbeda dibandingkan dirinya sebelum memasuki SMP. Bajunya berantakan dan matanya tampak seperti orang kurang tidur. Terkadang Chico selalu berbicara atau tertawa tanpa sebab di kamarnya. Kali ini pun ia hanya menatap kosong makanan di meja. Ayah dan ibu menatapnya dengan khawatir. Chico seringkali mengurung diri dalam kamar dan menolak bersosialisasi. Tingkah aneh Chico membuat ayah dan ibu berpikir ada yang salah pada anaknya. Karena itu, orang tua Chico memutuskan membawa Chico ke orang-orang pintar. Berbagai hal dilakukan oleh para santro tersebut, mulai dari memberinya air yang telah dibacakan doa, menyuruh mereka menaburi air dan garam di sela-sela rumah, dan lain sebagainya. Namun, semua itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya, ayah memutuskan untuk membawa Chico ke orang kenalan lamanya. Kebetulan, seorang itu pernah mengobati kasus yang serupa. Sang Sandro menjelaskan bahwa kasus Chico mirip dengan kasus ibu Chico dahulu. Ia menyimpulkan bahwa ada orang yang mengirimkan ruh-ruh jahat kepada keluarga mereka. Untuk mengatasi hal itu, Sandro tersebut memberikan sebuah jimat berbentuk kaleng dan beranggapan bahwa jimat itu dapat melindungi mereka dari malapetaka. Sayangnya, kondisi Chico tidak membaik, bahkan semakin parah dari sebelumnya. Ia sama sekali tidak berbicara kepada siapapun selain dirinya sendiri, tidak pernah keluar kamar, dan luka-luka di tubuhnya semakin bertambah. Ayah Chico hanya bisa duduk termenung di ruang keluarga, sambil memikirkan bagaimana cara agar anaknya bisa sembuh. Suatu hari, kerabat ayah Chico berkunjung ke rumah mereka setelah sekian lama. Selama berbincang dengan sang ayah, kerabat memperhatikan bahwa Chico tidak pernah keluar kamar. Padahal, dulu ia selalu bersemangat jika dirinya berkunjung. Ayah Chico menghela napas. Dengan wajah sedih, ia menjelaskan situasi yang terjadi dan mengatakan bahwa anak mereka sedang diganggu makhluk halus. Kerabat itu menatap mereka dan mengerutkan alis, seolah-olah tak percaya. Ia kemudian menyarankan untuk membawa Chico ke psikologi saja. Awalnya ayah Chico menolak karena menganggap anak mereka tidak sakit, tetapi diganggu oleh ruh jahat seperti ibunya dahulu. Namun, kerabat tersebut mengangkat bahu dan berkata bahwa tidak ada salahnya mencoba. Melihat respon kerabatnya itu, ayah Chico memutuskan untuk mencoba saran tersebut, walaupun dirinya penuh keraguan. Bagaimanapun juga, Chico adalah penerus bangsa usaha kuliner terkenal miliknya. Di ruang konsultasi, ayah menjelaskan situasi anaknya kepada sang psikiater. Namun, Chico sendiri menolak untuk berbicara, sehingga diagnosa Chico membutuhkan waktu yang lebih lama. Akhirnya, psikiater hanya bisa memberikan obat penenang untuk sementara waktu. Setelah beberapa hari mencoba berbagai observasi dan asesmen, Chico secara resmi didiagnosa menderita skizofrenia dan depresi berat. Hal ini mengejutkan kedua orang tua Chico. Mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa anaknya terdiagnosis skizofrenia dan depresi berat. Psikiater tersebut memberikan arahan dan resep obat yang harus diminum setiap harinya. Meskipun mahal, orang tua Chico ingin melihat anaknya sembuh kembali, karena Chico adalah anak satu-satunya harapan mereka. Akan menjadi sebuah aib jika Chico tidak berhasil menjadi penerus usaha yang mereka inginkan. Beberapa minggu kondisi Chico perlahan membaik. Orang tua Chico memberi ruang aman untuk anaknya sesuai arahan psikiater. Chico mulai berani keluar kamar dan kembali beradaptasi. Namun hal itu hanya sementara. Chico masih sering menangis sendirian setiap malam.
dan masih sering melihat atau mendengarkan hal-hal aneh yang menyeramkan. Hingga suatu saat, kesabaran ibu pun habis. Ibu tuh nggak ngerti ya, maunya kamu apa sih? Ibu dan ayah sudah membawamu ke orang pintar, dan obatmu itu nggak murah loh. Ibu tidak berhenti memarahi Chiko. Ayah hanya bisa menahan ibu namun tidak melindungi Chiko. Tidak ada lagi ruang aman dan penyakitnya kembali kambuh. Chiko yang tadinya menangis bersedu-sedu dalam sejenak menjadi agresif. Keesokan hari, mereka membawa kembali Chiko ke psikiater. Tetapi orang tua Chiko mulai skeptis dan berdebat hebat dengan dokter tersebut. Teriakan tinggi kembali memenuhi telinganya. Otak Chiko kewalahan. Ada suara di mana-mana. Chiko ingin segera pulang dari sini. Berlari tanpa arah. Chiko tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Chiko adalah anak yang baik dan rajin. Ia selalu menuruti kemauan orang tuanya. Tetapi mengapa semua ini terjadi kepadanya?